yang saya kira sedang menjadi banyak isu hari ini, yaitu tanggal 19 Mei ketika Mas Elon Musk datang ke Indonesia dan resmi meluncurkan Starlink di sini, yang layanannya internet berbasis pada orbit rendah. Hal ini memunculkan pro dan kontra. Nah, sikap Kominfo sendiri itu sebetulnya bagaimana sih Pak? Yang kontranya sudah dipelajari belum? Yang pronya bagaimana? Karena ini kan juga merugikan industri telekomunikasi nasional. Dan kemudian kalau kami melihatnya, kenapa tidak di 3T saja Starlink itu beroperasi? Kenapa harus di pusat? Apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink? Kalau kami Pak berharap jangan membunuh industri telekomunikasi di dalam negeri, khususnya Telkom itu sendiri, gitu. Nah, kemudian terkait dengan ini, karena masih ada permintaan untuk anggaran BTS ya, saya baca di halaman 12 kalau nggak salah. Ini beberapa yang saya tandain Pak ya, tapi yang penting-penting aja nih. Di halaman 12 ini Bakti masih meminta uang untuk pembangunan BTS. Pertanyaannya, dengan Starlink ataupun teknologi lainnya, apakah BTS masih diperlukan? Apakah bukan menjadi pemborosan? Apakah ini sudah menjawab apa yang diperlukan dengan lingkungan atau kondisi 3T yang dibutuhkan? Pertanyaan saya, BTS itu harus diteruskan? Apa cukup yang sudah ada diselesaikan? Begitu. Kalau kenyataannya tidak perlu, apakah kita satelitnya bahkan Satria sudah beroperasi juga kan? Nah, apakah itu cukup begitu? Pak, selain itu saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi tentang orang memandang Starlink ini seperti dimanja dan disiapkan karpet merah. Tentu kita juga tidak a priori terhadap investasi, dan kita juga tidak boleh menutup mata tentang teknologi dan media perkembangannya. Tapi kalau terlalu seperti dimanja karpet merah ini, betul kata Bu Nurul, bisa mengancam perusahaan lokal. Dengan internet yang langsung ke satelit, sementara perusahaan lokal kita ini kan tadi yang disebut BTS, persaingan bisa terkalahkan perusahaan nasional. Maka harus ada fairness, termasuk dari sektor perpajakan. Ini penting saya kira, jangan sampai keinginan untuk mendatangkan investasi yang besar, lalu kita melupakan aspek-aspek yang juga tidak kalah pentingnya. Ini akan menyangkut kedaulatan data, menyangkut juga kedaulatan data ini kan ada di Colt yang juga ini miliknya Mr. Elon Musk ini, iya kan? Nah, ini menurut saya harus review, Menteri harus cermat betul ini dalam persoalan seperti ini. Saya menambahkan lagi, kabarnya Twitter atau X itu membolehkan pornografi. Apa yang Bapak bisa lakukan dan Bapak akan lakukan untuk masalah ini, agar tidak seperti kasus judi online ini. Judi online ini kan dari tahun lalu juga kita sudah serius betul. Saya sih mendukung tadi pembentukan apa itu, kan menteri juga punya kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan menteri, keputusan menteri gitu sebenarnya. Selama itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, itu boleh saja kalau menurut saya. Tetapi bagaimana efektivitas cara kerja, gitu Pak. Saya kira itu Pak Ketua, agak panjang sedikit, kita kangen sama Pak Menteri ini soalnya. Terima kasih Pak Menteri, dan terima kasih para peguyubannya. Mudah-mudahan ada kenaikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan orang dihambur-hamburkan anggaran, tapi jangan juga orang dicekek anggarannya Pak Menteri, lalu tidak bisa kerja. Ini kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian sama mengenai
dalam rapat dengan Pak Dirjen itu saya menanyakan hal ini. Bagaimana sikap Kominfo terhadap datangnya Starlink waktu itu? Ya, waktu Lebaran kalau nggak salah kita menanyakan itu ketika kunjungan kerja. Waktu itu sepertinya belum ada langkah-langkah konkret mengenai Starlink akan datang ke Indonesia, tapi begitu World Water Forum, Starlink terlihat nampak sudah siap untuk bergerak di Indonesia, baru kita semua kebakaran jenggot. Teman-teman Komisi 6 juga kemarin bersuara karena ini menyangkut permasalahan BUMN yang terlibat dan sudah melakukan investasi yang sangat besar seperti Telkom. Kita nggak mau mereka malah menjadi kita jadi rugi gara-gara kedatangan Starlink. Mungkin masyarakat akan mendapatkan manfaatnya, tapi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan investasi malah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mungkin sudah ada kerjasama yang sudah digagas. Mohon dijelaskan secara detail di sini kerjasama apa saja yang melibatkan misalnya Telkom ataupun badan usaha yang sudah melakukan seperti operator seperti Satlindo, Telkomsel dan lain-lain yang juga sudah melakukan investasi yang sangat besar dan perlu juga kita lindungi. Nah, berkaitan dengan Starlink, artinya kan kita juga welcome, Pak, kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan juga bisa dijangkau harganya oleh masyarakat kita. Tentu prinsip keadilan tadi penting untuk ditegakkan. Yang jadi pertanyaan singkat saya, Pak, apakah ini akan ada implikasinya terhadap anggaran Kominfo ke depan? Contohnya tadi Teh Nurul juga udah menyampaikan peluncuran satelit Satria 1 dengan visi dari Starlink ini juga kan banyak yang overlap sebenarnya, memberikan fast internet kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, dengan tren anggaran yang tadi disampaikan Ustadz Jazuli ada penurunan sekitar 50%, apakah ke depan ini bakal konsisten seperti itu karena ada perusahaan seperti Starlink masuk memberikan akses internet kepada masyarakat sehingga beban yang diberikan kepada Kominfo lebih rendah secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih, Pak Ketua. Saya hampir senada dengan Pak Sturman. Masyarakat di daerah itu menginginkan target kita itu kan merdeka nasional, tidak ada lagi blank spot. Dari anggaran yang ada selama Kominfo dari 2020 sampai dengan anggaran 2023, itu berapa desa yang sudah merdeka signal, Pak? Berapa desa? Jadi kita bisa terpaparkan dari anggaran yang ada ini, berapa desa sisanya lagi, karena saya baca berita ini kan masih ada 12.000, apa benar atau tidak 12.000 desa. Kemudian dengan Starlink yang masuk ke Indonesia, dengan tetap kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia, masyarakat kan tidak tahu mau Starlink, mau siapapun, yang penting di daerah ada signal. Dari 2020 sampai dengan sekarang, saya lihat satu provinsi aja. Di Jambi itu 213 desa yang blank spot. Kemarin ada BTS 2, berarti kan cuma berkurang 2 selama waktu 5 tahun. Berarti untuk 200 desa itu kita butuh berapa puluh tahun. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memanfaatkan Starlink yang mau masuk ke Indonesia ini, membuat semua desa ini tidak ada lagi blank. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena saya lihat dari anggaran Bapak ini untuk belanja barangnya ini kan cukup besar setiap tahun. 7 triliun, 7 triliun, 10 triliun, 10, 11 ini cukup besar. Jadi harapan dari masyarakat, dan menurut Bapak, mudah-mudahan Bapak jadi menteri lagi untuk periode ke depannya, menurut Bapak, ini berapa tahun bahwa baru Indonesia ini merdeka signal? Butuh waktu berapa tahun anggaran lagi? 5, 10, 20, 30, atau pas 2045? Masih ada yang belum mau sampaikan? Cukup? Oke, sudah semua disampaikan dari meja pimpinan, Bu Ketua, mau nambahkan? Cukup. Baik, silakan Pak Menteri untuk ditanggapi pendalaman dari teman-teman anggota. Silakan, Pak.
Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 yang saya hormati. Ini pertanyaan sudah mencakup berbagai isu yang paling hot di 3 bulan terakhir ini. Jadi semua pertanyaan ini saya bingung mau jawab yang dulu. Starlink dulu aja langsung ya, karena semuanya bertanya soal Starlink. Oke. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya terus mengupayakan penyelenggaraan telekomunikasi yang tunduk pada regulasi dan saingan usaha yang sehat, termasuk memperhatikan dengan seksama isu-isu yang menjadi perhatian para pelaku industri nasional. Jadi equal playing field kita ciptakan. Pertanyaan Pak Jazuli tadi soal pajak, karena dalam berbagai kesempatan saya selalu tekankan soal Starlink. Satu, NOC-nya harus di Indonesia, yaitu Network Operation Center-nya. Kedua, customer service-nya harus di Indonesia, karena kalau enggak nanti ada penipuan atau apapun, pelanggan yang di Malaysia diakuin, pelanggan Indonesia diakui di pelanggan lain. Ini urusan yang ketiga, itu ada aspek perpajakan. Kita sedang koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengharmonisasi ini semua. Jadi berkaitan dengan isu kepatuhan PT Starlink Service Indonesia sudah memenuhi seluruh syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kominfo, dan kita terus berupayakan pengawasan dan pengendalian. Jadi mereka bisa bilang NOC sudah ada, kita cek. Ini kan baru izinnya baru April. Jadi nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi, karena izin ISR labuhnya itu per tahun. Jadi kalau tahun depan dia nggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita, ya wassalamualaikum, goodbye. Jadi pada prinsipnya pemerintah selalu tunduk pada prinsip hubungan usaha yang sehat dan adil antara setiap penyelenggara dan service provider ISP, sehingga pemerintah tidak menjadikan Starlink sebagai anak emas, Pak Jazuli, dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua penyelenggara internet service provider. Jadi ini sekaligus pertanyaan dari Mas Rizky, Mbak Nurul tentang Starlink. Jadi yang namanya LEO, satelit Starlink itu melengkapi. Jadi ada yang GEO, satelit itu ini GEO, geostationary orbit di atas 15.000 km. Kalau LEO ini di 400 sampai 1.200 km di atas langit. Kemarin minggu lalu saya sudah ketemu ITU, bumi, bukan di atas laut, di atas bumi. Jadi saya minggu lalu ke Geneva ketemu ITU, saya meminta agar Indonesia diberikan kesempatan untuk slot orbit satelit LEO, karena Starlink ini kalau bola bumi polaris utara selatan, sedangkan kita Indonesia ingin minta yang ekuatorial, yang timur barat. Yang benarnya begini, karena satelit LEO itu selalu muter. Saat ini Amerika Serikat sudah mengupling 300.000 slot satelit LEO. Makanya kita juga nggak mau kalah, Indonesia meminta 13.400 slot orbit LEO. Karena ini semua udah di atas, karena hukum internasional kita hanya 100 km di atas bumi yang masih menjadi kedaulatan negara. Di atas 100 km udah pasar bebas. Sehingga kita melobi ITU untuk kita juga diberi kesempatan Indonesia untuk mengoperasikan satelit LEO, low earth orbit atau satelit orbit rendah. Nah, soal pilihan teknologi, bukan yang satu menggantikan yang lain. GEO ada pentingnya, satelit yang 15.000 km seperti Satria 1 ada gunanya, karena soal coverage, cakupan dia luas. Tetapi soal yang lain memang harus ditutup oleh satelit LEO. Walaupun dalam telekomunikasi sekarang ini kan 3 teknologinya. Satu wireless, terus broadband, ini yang kabel, fixed broadband, dan yang ketiga ini satelit. Nah ini konvergen sebenarnya, nanti saling melengkapi, bukan yang ini dipakai yang ini, enggak. Di daerah tertentu cocok yang ini, di perkotaan cocoknya kabel, fixed broadband, nggak mungkin satelit bisa menang di kota soal kecepatan, seperti itu. Jadi walaupun satelit juga punya masalah yang namanya, ini istilah teknisnya itu namanya sun outage. Jadi dalam 1 tahun itu ada 8 hari posisi bumi, matahari dan bulan ini sejajar, sehingga satelit bisa mengalami masalah. Jadi jangan salah, satelit juga ada kelemahannya, fixed broadband ada kelemahannya.
investasinya mahal dan sebagainya, dan untuk daerah-daerah seluas Indonesia nggak memungkinkan pakai kabel atau fixed broadband, sehingga kombinasi satelit dan juga kabel itu di pilihan kita. Inilah yang akan kita lakukan. Pertanyaan soal berapa banyak yang kita di Indonesia perlukan. Saat ini kita sedang meminta satu konsultan yang namanya McKinsey untuk mengkaji itu semua detail wilayah Indonesia ini gimana dan bagaimana yang kita lakukan, termasuk juga pilihan teknologi, karena Indonesia ini negara yang sangat unik secara geografis, sehingga nggak satu doang teknologi ini, enggak, kita harus convergence semua teknologi. Saya pikir itu menjawab soal Starlink, karena nggak usah khawatir soal Starlink, karena data terakhir itu di Amerika Serikat cuma 0,2% dari market share di Amerika, di Kanada cuma 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru cuma 0,8% pengguna Starlink di Selandia Baru. Itu negara-negara yang kita lihat secara geografis kan memerlukan teknologi satelit. Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market share-nya di bawah 1%? Gitu loh, bahwa memang ada disrupsi teknologi itu, karena dia akan meluncurkan nanti direct to cell dari satelit langsung ke handphone. Itu memang kita perlu lakukan monitoring dan juga regulasi yang bisa memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh operator seluler. Saya udah jelaskan ke teman-teman operator seluler, kalian masa takut? Kita luncurin aja Leo. Masa kalian takut sih menghadapi teknologi gitu loh. Jadi juga pecutan untuk teman-teman operator atau operator komunikasi seluler ini untuk juga berbenah, terutama dari sisi aspek teknologi gitu. Saya pikir Starlink mudah-mudahan terpuaskan ya jawabannya. Nanti kalau yang lain kurang, nanti kita sambil Starbucks keliling ya. Saya pikir ini Starlink karena paling hot terus. Saya bilang tenang aja kalau masa takut sama Starlink. Nah, temannya Abu Juban Starbucks keliling. Ini yang ya, jadi linknya doang ya berarti ya.